Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam menelusuri kekayaan sejarah dan legenda Nusantara. Mari terus hidupkan semangat belajar dengan menekan tombol like serta subscribe. Mumpung masih gratis dan tak perlu bayar. Percayakah kamu bahwa sebuah kutukan dari zaman kerajaan dapat berpengaruh hingga kini? Di lereng Gunung Kelut tersembunyi sebuah kisah epik tentang Dewi Kilisuci, dua raja sakti, dan kutukan yang mengubah Jawa Timur untuk selamanya. Mari bergabung bersama kami dalam menggali kisah penuh misteri, intrik, dan keajaiban ini. Bersiaplah untuk mengungkap rahasia legenda yang masih mempengaruhi tradisi hingga saat ini. Bagi teman-teman yang memiliki cerita legenda di daerahnya masing-masing yang jarang diketahui orang, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar, atau bisa juga request untuk pembahasan selanjutnya, agar kita bisa memperkaya pengetahuan tentang warisan budaya nenek moyang. Di Kerajaan Jenggala, dekat Gunung Kelut yang mistis, Dewi Kilisuci, putri cantik dari Raja Jenggolomanik, memikat setiap mata yang melihat kecantikannya. Keanggunan dan kebijaksanaannya terkenal di seluruh negeri. Namun dia tetap tidak tertarik pada para peminang yang berusaha memenangkan hatinya. Meskipun ayahnya mendesaknya untuk memilih seorang suami dan menjaga masa depan kerajaan, Dewi Kilisuci tetap teguh pada keinginannya untuk menemukan cinta yang lebih dari sekadar status atau kekuasaan. Kehadirannya di pertemuan istana dan acara publik menambah pesonanya, menarik perhatian raja-raja dan pangeran-pangeran dari jauh. Di antara para peminang yang mencoba memikat Dewi Kilisuci adalah dua raja tangguh, Mahesa Suro dan Lembu Suro. Mahesa Suro, yang memiliki kepala seperti kerbau, dikenal karena kekuatannya dan kecerdasannya dalam strategi perang. Lembu Suro, yang memiliki kepala seperti sapi, dikenal karena kebijaksanaannya dan sifat damainya yang membawa kemakmuran bagi kerajaannya. Sebagai pesaing, Mahesa Suro dan Lembu Suro bersaing secara sportif untuk memenangkan hati Dewi Kilisuci. Masing-masing menunjukkan kualitas unik mereka dan menawarkan hadiah mewah serta janji pengabdian abadi. Meskipun dengan segala usaha mereka, Dewi Kilisuci tetap sulit didekati, menguji keteguhan dan ketulusan mereka. "Saudaraku Mahesa, apakah kau yakin putri akan memilihmu?" tanya Lembu Suro sambil menyaksikan Mahesa Suro memamerkan kekuatannya dalam latihan. "Tentu. Kemampuan saya dalam strategi perang tak ada tandingannya di Jenggala," jawab Mahesa Suro dengan percaya diri. "Dewi Kilisuci tidak akan bisa menolak kekuasaan dan keberanian saya." Lembu Suro mengangguk sambil tersenyum. Namun ingatlah, hati seorang wanita bukanlah benteng yang bisa ditaklukkan dengan kekuatan fisik saja. Kelembutan dan kebijaksanaan dalam kata-kata mungkin lebih bernilai baginya daripada kehebatan dalam pertempuran. Mahesa Suro mengangguk mengerti. Meskipun dalam hatinya tetap yakin akan keunggulannya. "Saya akan menunjukkan pada Dewi Kilisuci bahwa saya adalah pilihan yang terbaik untuknya." Suatu malam yang tak terlupakan, di puncak Gunung Kelut yang bersinar di bawah cahaya bulan, Dewi Kilisuci mengumumkan tantangan kepada Mahesa Suro dan Lembu Suro. Mereka harus membangun sumur masing-masing sebelum fajar. Salah satu sumur harus mengeluarkan aroma busuk, sementara yang lain mengeluarkan aroma harum untuk membuktikan kesetiaan mereka padanya. Tertarik dan bertekad untuk memenangkan hati Dewi Kilisuci, Mahesa Suro dan Lembu Suro menerima tantangan tersebut dengan percaya diri, memanfaatkan kemampuan supernatural mereka dan bantuan dari para pengikut setia untuk memulai tugas yang menakutkan itu. Sepanjang malam, di bawah aura mistis Gunung Kelut, Mahesa Suro dan Lembu Suro bekerja tanpa henti untuk membangun sumur mereka masing-masing. Mereka menghadapi tantangan dari roh-roh gelisah dan elemen alam, menguji ketekunan dan tekad mereka untuk menyelesaikan tugas sebelum fajar menyingsing. Ketegangan meningkat saat waktu terus berjalan, dan Mahesa Suro serta Lembu Suro berpacu melawan waktu, memanfaatkan kecerdasan dan kekuatan supernatural mereka untuk mengatasi rintangan yang mengancam usaha mereka. Dedikasi mereka kepada tantangan Dewi Kilisuci menguatkan tekad mereka untuk berhasil menghadapi segala hambatan. Ketika cahaya fajar pertama kali mewarnai langit dengan nuansa emas dan merah muda, Mahesa Suro dan Lembu Suro berdiri dengan bangga di depan sumur mereka yang selesai. Salah satu sumur mengeluarkan aroma busuk yang menusuk hidung, sementara yang lain mengeluarkan aroma manis yang menyenangkan indera, menunjukkan dedikasi mereka yang teguh kepada Dewi Kilisuci. Dewi Kilisuci mengamati dari kejauhan, mengakui prestasi para raja dengan kagum dan hati-hati, menyadari bahwa ujian terakhir akan menentukan niat dan keberhasilan mereka sebagai calon suami. Masih ragu dan waspada terhadap motivasi kedua raja, Dewi Kilisuci merancang ujian terakhir. Mahesa Suro dan Lembu Suro harus masuk ke dalam sumur. Tanpa sepengetahuan Mahesa Suro dan Lembu Suro, saat mereka turun ke dalam sumur mereka,
sejati Dewi Kilisuci terungkap. Perangkap telah dipasang dan nasib mereka terikat. Batu-batu besar mulai jatuh ke dalam sumur mereka, menghalangi jalan keluar mereka, dan memastikan kehancuran mereka. Terkejut, Mahesa Suro berteriak, "Apa yang terjadi? Ini adalah perangkap." Lembu Suro berusaha mengangkat batu. "Kita terjebak. Dewi Kilisuci telah mengkhianati kita." Dalam kepanikan, Mahesa Suro dan Lembu Suro mencoba membebaskan diri dari sumur yang terus tertutup. Namun, usaha mereka sia-sia dan mereka harus menghadapi nasib yang tidak terduga. Kepanikan melanda saat Mahesa Suro dan Lembu Suro menyadari beratnya situasi mereka. Terjebak dalam kegelapan sumur mereka, teriakan mereka bergema melalui perbukitan, tidak terdengar oleh siapapun kecuali Dewi Kilisuci dan roh-roh yang berkeliaran di Gunung Kelut. Saat sinar matahari terakhir menghilang di balik cakrawala, Mahesa Suro dan Lembu Suro menerima takdir mereka, merenungkan persaingan mereka dan akibat dari keinginan mereka untuk mendapatkan cinta Dewi Kilisuci. Akhir tragis mereka menandai titik balik dalam legenda kuno Gunung Kelut. Dengan napas terakhir, Mahesa Suro dan Lembu Suro mengucapkan kata-kata penuh penyesalan dan nubuat, meramalkan masa depan di mana tindakan mereka akan mengubah tanah dan penduduknya. Kutukan Lembu Suro bergema melalui gunung, membawa beban dendam berabad-abad dan keinginan yang tidak terpenuhi. Gunung Kelut gemetar di bawah langit yang suram saat kutukan itu mulai berlaku, menandai akhir dari suatu era dan awal dari babak baru dalam cerita rakyat Jawa. Warisan Mahesa Suro, Lembu Suro, dan Dewi Kilisuci tetap hidup sebagai kisah peringatan tentang cinta dan pengkhianatan, serta konsekuensi dari ambisi yang tak terkendali. Di Kerajaan Jenggala, kesedihan menyelimuti rakyatnya saat kabar tentang nasib tragis Mahesa Suro dan Lembu Suro menyebar. Dewi Kilisuci, yang terbebani oleh rasa bersalah dan penyesalan, menjauh dari kehidupan istana untuk merenungkan peristiwa yang telah terjadi dan pelajaran yang dipetik dari kematian mereka yang tidak terduga. Di tengah berkabung, Raja Jenggolomanik dan rakyatnya merenungkan warisan Mahesa Suro dan Lembu Suro, mengakui kerapuhan kekuasaan dan bahaya keinginan yang tidak terkendali. Kisah mereka menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Jawa, menginspirasi generasi mendatang untuk memperhatikan peringatan tentang cinta dan pengkhianatan. Berabad-abad kemudian, legenda tentang Mahesa Suro, Lembu Suro, dan Dewi Kilisuci tetap hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan oleh nenek moyang kepada generasi yang akan datang. Gunung Kelut, dengan puncaknya yang menjulang tinggi di atas hutan lebat, menjadi tempat suci yang disimbolkan dalam ritual dan penghormatan. Setiap tanggal 23 Suro, masyarakat berkumpul di lereng Gunung Kelut untuk mengenang peristiwa tragis yang mengubah nasib mereka. Mereka membawa persembahan kepada arwah Mahesa Suro, Lembu Suro, dan Dewi Kilisuci, berharap mendapatkan perlindungan dari kutukan yang masih menggantung di atas tanah Jenggala. Hari itu diisi dengan tradisi yang hikmat dan penghormatan, sebagai bukti dari warisan tragis cinta segitiga yang terjadi berabad-abad lalu. Di tengah sorotan obor yang berkedip-kedip, dan aroma dupa yang membakar, Raja Jenggolomanik memimpin upacara, menyampaikan doa-doa bagi jiwa-jiwa yang telah tiada dan mencari pengampunan atas peran putrinya dalam kejadian yang menimpa mereka. Penduduk desa mengenakan pakaian adat mereka, menundukkan kepala dalam keheningan hormat, suara mereka menyatu dalam nyanyian kuno yang bergema di lembah. Saat matahari terbit di atas Gunung Kelut, suasana damai menyelimuti kerumunan yang berkumpul, berbaur dengan kutukan yang diucapkan oleh Lembu Suro begitu lama lalu. Gunung yang dahulu menjadi saksi pengkhianatan dan tragedi kini, menjadi simbol ketahanan dan pengampunan. Lerengnya dihiasi dengan persembahan buah-buahan, bunga-bunga, dan penghormatan tulus untuk menghormati semangat Mahesa Suro, Lembu Suro, dan Dewi Kilisuci. Dalam momen-momen hening setelah upacara berakhir, Dewi Kilisuci muncul dari masa isolasinya. Hatinya terbebani oleh penyesalan dan rasa syukur atas pengampunan yang diberikan oleh penduduk Jenggala. Dia berlutut di hadapan tempat peribadatan leluhur, menawarkan doa-doa untuk perdamaian dan penyesalan, serta berjanji untuk menjaga kenangan mereka yang hidup selamanya, terikat oleh cinta dan takdir. Saat hari menjelang senja dan penduduk desa mulai bubar, suasana kebaruan memenuhi udara, bercampur dengan bisikan permulaan baru bagi Jenggala dan tanah di sekitar Gunung Kelut. Warisan Mahesa Suro, Lembu Suro, dan Dewi Kilisuci tetap hidup dalam hati mereka yang berkumpul setiap tahun untuk memberikan penghormatan, memastikan bahwa kisah mereka tidak akan pernah dilupakan.